Yesus yang manis, datanglah sekarang, penuhiku, penuhiku. Berita Jemaat untuk kita Minggu 23 Mei 2021. Bapak Ibu sidang jemaat sekalian, salam dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, Salam. Kami akan menyampaikan berita jemaat. Yang pertama, berita pelayanan. Kegiatan ibadah hari Minggu dilaksanakan dua model kegiatan, yaitu 1. Ibadah tatap muka langsung di gedung gereja pada pukul 8.00 WIB. Yang kedua, ibadah secara virtual melalui rekaman pada pukul 8.00 WIB. Kegiatan ibadah kategorial dan ibadah rumah tangga atau syukuran dapat dilaksanakan secara terbatas dengan mematuhi protokol kesehatan termasuk ibadah duka cita atau kematian. Tata ibadah yang kita gunakan pada hari ini adalah menggunakan tata ibadah bersama jemaat di gereja. Tata ibadah ini sebagai panduan untuk seluruh sidang jemaat GKE Maranatha Buntok melaksanakan ibadah secara tatap muka maupun yang berada di rumah. Ibadah secara virtual dapat diikuti melalui siaran TV kabel, YouTube, dan radio Batuah FM 103,1 MHz. 2. Berita keuangan. Berita keuangan jemaat akan selalu diinformasikan setiap minggunya. Informasi tersebut dapat dilihat, diakses melalui media elektronik, Facebook Majelis Jemaat GKE Maranatha Buntok, dan atau WhatsApp grup setiap lingkungan masing-masing. Telah disediakan amplop persembahan di lobi Sekretariat BPH Maranatha Buntok. Bagi Bapak Ibu sidang jemaat yang memerlukan dipersilahkan untuk mengambil pada saat ibadah minggu. Amplop tersebut terdiri dari amplop persembahan untuk kolekte ibadah minggu atau hari raya gerejawi, amplop persembahan HUT pernikahan, amplop persembahan HUT kelahiran, dan keperluan lainnya. Berita jemaat versi cetak sudah tersedia. Bagi Bapak Ibu sidang jemaat yang memerlukan dipersilahkan untuk mengambil di depan pintu gereja pada saat ibadah minggu. Kolekte ibadah minggu hari raya gerejawi bisa ditulis nama dari keluarga dan seterusnya. Persembahan tersebut dapat dikumpulkan langsung pada saat ibadah tatap muka hari Minggu dan atau bagi yang ibadah di rumah dapat dikumpulkan melalui penetua, diakon, atau bendara lingkungan masing-masing. Yang ketiga, berita tambahan. 1. Gedung Gereja Maranatha tetap melayani pada kegiatan tertentu atau terbatas sifatnya
seperti pemberkatan nikah, baptisan kudus, dan lain-lain. Untuk pelaksanaan kegiatan-kegiatan dimaksud, agar para pihak terlebih dahulu berkoordinasi dengan BPH Majelis Jemaat melalui tim pencegahan COVID-19 di lingkungan gereja, agar pelaksanaan dan segala keperluan tetap sesuai dan mematuhi ketentuan dan standar protokol kesehatan. 2. Informasi jadwal pelaksanaan ibadah di gereja dan atau pelayanan ibadah lainnya dapat dilihat di berita jemaat versi cetak. Ketiga, ibadah kita pada hari ini dilayani oleh Majelis Jemaat Lingkungan 3 dan pendeta pelayanan oleh Pendeta Elia Putrianti MTH dengan liturgos diakon Tuti Handayani SE. Demikian berita jemaat untuk kita sekalian. Minggu 23 Mei 2021 ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih. Selamat beribadah, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus, lagu pembuka kita nyanyikan dari Kidung Jemaat nomor 242, bait yang pertama dan yang kedua. Jemaat dimohon berdiri. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Kita sambut wotum dan salam bersama-sama menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 247 baitnya yang pertama. Sungguh kerajaan Allah di bumi tak kalah. Yesus yang
Doa pengampunan dosa dan ucapan syukur kita ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, kami datang ke hadirat-Mu yang kudus dengan segala kerendahan hati. Kami menyadari betapa kami telah berdosa di hadapan-Mu. Ampunilah kami ya Tuhan. Kami menyadari bahwa seringkali kami lalai terhadap perintah-Mu, lebih mengikuti nafsu duniawi dan tidak berhikmat dalam menjalani hari-hari kehidupan, dengan tidak mau peduli bagaimana kami harus hidup sebagaimana seharusnya. Kuduskan kami ya Tuhan. Bersama-sama, syukur bagi-Mu ya Tuhan, melewati masa yang sulit pandemi COVID-19 ini, Tuhan mengajarkan dan mengembalikan cara hidup yang seperti Tuhan inginkan. Biarlah dalam kebenaran dan kekudusan-Mu, kami dapat menjalankan hidup dengan bijaksana, bersih dan suci bagi-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat kami undang untuk berdiri. Dengarkanlah berita anugerah. Setiap orang yang merendahkan diri di hadapan Allah, mengaku dosa dan percaya bahwa Bapa akan mengasihinya, serta selalu bersyukur, maka kami memberitakan keampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Marilah kita mendengar firman Allah yang tertulis dalam kitab Yehezkiel pasal 37 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-14 dengan perikop kebangkitan Israel. Lalu kekuasaan Tuhan meliputi aku dan Ia membawa aku keluar dengan perantaraan Roh-Nya dan menempatkan aku di tengah-tengah lembah, dan lembah ini penuh dengan tulang-tulang. Ia membawa aku melihat tulang-tulang itu berkeliling-keliling, dan sungguh amat banyak bertaburan di lembah itu. Lihat, tulang-tulang itu amat kering. Lalu Ia berfirman kepadaku, "Hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali?" Aku menjawab, "Ya Tuhan Allah, Engkaulah yang mengetahui." Lalu firman-Nya kepadaku, "Bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini, dan katakanlah kepadanya, hai tulang-tulang yang kering, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang ini, Aku memberi nafas hidup di dalammu, supaya kamu hidup kembali. Aku akan memberi urat-urat padamu dan menumbuhkan daging padamu. Aku akan menutupi kamu dengan kulit dan memberikan kamu nafas hidup, supaya kamu hidup kembali. Dan kamu akan mengetahui bahwa Akulah Tuhan. Lalu aku bernubuat seperti diperintahkan kepadaku, dan segera sesudah aku bernubuat, kedengaranlah suara, sungguh suatu suara berderak-derak, dan tulang-tulang itu bertemu satu sama lain. Sedang aku mengamat-amatinya, lihat, urat-urat ada dan daging tumbuh padanya, kemudian kulit menutupinya, tetapi mereka belum bernafas. Maka firman-Nya kepadaku, bernubuatlah kepada nafas hidup itu, bernubuatlah, hai anak manusia, dan katakanlah kepada nafas hidup itu, beginilah firman Tuhan Allah, hai nafas hidup, datanglah dari keempat penjuru angin, dan berembuslah ke dalam orang-orang yang terbunuh ini, supaya mereka hidup kembali. Lalu aku bernubuat seperti diperintahkannya kepadaku, dan nafas hidup itu
masuk di dalam mereka, sehingga mereka hidup kembali. Mereka menjejakkan kakinya, suatu tentara yang sangat besar. Firman-Nya kepadaku, "Hai anak manusia, tulang-tulang ini adalah seluruh kaum Israel. Sungguh, mereka sendiri mengatakan, tulang-tulang kami sudah menjadi kering, dan pengharapan kami sudah lenyap, kami sudah hilang. Oleh sebab itu, bernubuatlah dan katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah, sungguh aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya, dan aku akan membawa kamu ke tanah Israel. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan pada saat aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya. Aku akan memberikan rohku ke dalammu, sehingga kamu hidup kembali, dan aku akan membiarkan kamu tinggal di tanahmu, dan kamu akan mengetahui bahwa aku, Tuhan, yang mengatakannya dan membuatnya. Demikianlah firman Tuhan. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Matius 7 ayat 24. Kita sambut pembacaan Alkitab tadi bersama-sama menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 280, bait pertama dan yang kedua, Aku Percaya. Aku percaya Allah yang kekal, yang oleh sabda kita kenal, Bapa pencipta alam semesta, yang mengasihi manusia. Aku percaya Putra Tunggalnya yang disalibkan di Golgota, yang dari kubur bangkit dan menang, naik ke surga dalam terang. Pelayanan firman Tuhan. Bapak Ibu sekalian yang diberkati di dalam Yesus Kristus, mari kita berdoa memohon pertolongan Roh Kudus dalam rangka pemberitaan firman Tuhan. Kita berdoa. Allah kami di dalam Yesus Kristus, berkuasalah atas kami sekalian, atas hati dan pikiran kami dalam rangka pemberitaan firman Tuhan yang akan disampaikan. Sehingga baik hamba-Mu yang menyampaikannya dan sidang jemaat-Mu yang mendengarkannya, bersama-sama dipimpin oleh kuasa Tuhan yang Maha Kudus. Sehingga firman Tuhan ini dapat kami dengar dengan baik dan dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami. Di dalam Yesus Kristus, kami serahkan pemberitaan firman Tuhan ini. Amin. Sidang jemaat sekalian yang diberkati di dalam Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita pada hari ini, sesuai dengan Almanak Nas Gereja Kalimantan Evangelis, diambil dari kitab Perjanjian Baru, Kisah Para Rasul pasal 2, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7. Kitab Perjanjian Baru, Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat pertama sampai ayat yang ke-7 dengan perikop Pentakosta yang saya bacakan bagi kita semua demikian.
ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung. Karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran. Lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Sejauh sana pembacaan Alkitab, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Amin. Sidang jemaat sekalian yang diberkati di dalam Yesus Kristus, Salom. Ada beberapa catatan dari bacaan kita pada hari ini. Catatan yang pertama saya mulai dari perikop nas ini, yaitu Pentakosta. Dalam beberapa kesempatan Bapak Ibu sekalian, saya masih cukup sering mendengar bahwa kata yang menunjuk pada perikop ini, yakni Pentakosta, tapi disebut dengan Pantekosta. Ini tentu berbeda Bapak Ibu sekalian, Pentakosta dengan Pantekosta. Kalau menunjuk sesuai dengan catatan Alkitab, maka sebutannya adalah Pentakosta, bukan Pantekosta. Penta itu artinya dalam bahasa aslinya adalah 5. Hari ke-50 setelah kebangkitan. Jadi Pentakosta, bukan Pantekosta. Bagian yang kedua di dalam nas ini Bapak Ibu sekalian, saya mengajak kita bersama-sama memahami apa sih Pentakosta itu menurut bacaan kita pada hari ini. Apa yang terjadi di sana? Apa yang kita pahami tentang Pentakosta atau peristiwa Pentakosta ini? Saya mulai pada ayat yang pertama. Dalam peristiwa Pentakosta itu dikatakan adanya orang percaya berkumpul di satu tempat. Ayat 1. Adanya orang percaya berkumpul di satu tempat. Pada ayat yang kedua sampai ayat yang ketiga dikatakan bahwa Roh Kudus hadir dalam suatu peristiwa supranatural. Dikatakan pada ayat yang ketiga sampai ayat yang kedua sampai ayat yang ketiga bahwa dari langit turun suatu bunyi seperti tiupan angin keras, seperti tiupan angin keras, dan tampaklah lidah-lidah seperti nyala api. Dan dampaknya pada ayat yang keempat ini dikatakan Roh Kudus itu memenuhi para murid yang membuat para murid bisa berbahasa lain. Dan bahasa lain yang dimaksud ini Bapak Ibu sekalian, dikatakan pada ayat yang ke-6, bahasa yang sebelumnya tidak bisa dibahasakan oleh para murid, tapi kemudian oleh tuntunan Roh Kudus mereka bisa berbahasa yang bukan bahasa mereka sendiri. Dan kalau kita membaca secara menyeluruh dalam perikop ini Bapak Ibu sekalian, mereka yang awalnya tidak bisa berbahasa Media, misalnya Elam, Kapadokia, Partia, itu tiba-tiba bisa berbahasa yang bukan bahasa mereka sehari-hari. Jadi bahasanya itu dimengerti oleh bangsa lain. Dan pada ayat yang ke-7, dampaknya bukan hanya kepada para murid yang bisa berbahasa-bahasa lain,
Tapi dampaknya juga bagi semua orang yang ada di situ. Mereka tercengang-cengang dan heran. Bahkan muncul satu pertanyaan. Bukankah mereka semua adalah orang-orang Galilea? Mengapa orang-orang Galilea ini dipertanyakan? Ya karena tiba-tiba mereka bisa berbahasa-bahasa lain. Dan kelompok orang yang ada di Galilea ini adalah nelayan. Kalau Galilea ini pusat pendidikan bisa jadi ini hal yang wajar. Tapi tiba-tiba orang-orang yang berlatar belakangkan nelayan ini tiba-tiba bisa berbahasa lain, ini cukup aneh. Dan mereka tercengang-cengang dan heran melihat semua peristiwa itu. Nah, Bapak Ibu sekalian yang diberkati di dalam Yesus Kristus, dari nas ini kita belajar tentang Pentakosta, peristiwa Pentakosta. Hal yang pertama yang dapat kita pelajari bersama dari peristiwa Pentakosta ini, bahwa Pentakosta ini memiliki ciri adanya perkumpulan orang percaya pada satu tempat. Kalau kita kaitkan dengan peristiwa pandemi COVID-19 ini, tentu ini melanggar protokol kesehatan. Kalau perkumpulan itu secara fisik. Tapi ini juga sekaligus menjadi tantangan kita. Tantangan gereja masa kini di tengah pandemi COVID-19 ini. Bagaimana perkumpulan non-fisik, kebersamaan dan kesatuan bisa tetap terjaga di saat kita harus menjaga jarak satu dengan yang lain. Bagaimana kita dapat sehati sepikir, satu pandangan dalam persekutuan di saat kita membatasi diri untuk berkumpul dalam skala yang besar. Bagaimana kita dapat menyatukan kebersamaan kita di saat kita sendiri sulit untuk bersama-sama. Jadi ini tantangan besar Bapak Ibu sekalian. Apalagi kalau ada kegiatan keluarga, ada acara-acara begitu. Kalau dulu kita bisa mengundang semua orang. Tapi sekarang Bapak Ibu sekalian jangan mudah tersinggung kalau misalnya tidak ada undangan. Karena memang jumlah orangnya terbatas, jangan mudah tersinggung. Atau pada saat kita berjumpa dengan seseorang yang lama tidak bertemu, loh kenapa dia tidak salaman? Dia ini sombong, mentang-mentang dia sudah kaya, saya ini begini-begini terus, nggak salaman. Ya salah satu protokol kesehatan yang diingat, melalui bersalaman, virus ini dengan mudah terjangkit. Jadi kondisi pandemi kita ini sungguh menjadi tantangan. Agar kita tetap memelihara kebersamaan satu, kesatuan, tapi tidak bisa bersama di satu tempat. Bagian yang kedua di dalam nas ini bagi kita pada hari ini adalah mengenai kehadiran Roh Kudus yang supranatural. Artinya di luar kendali manusia, di luar kendali apapun, karena yang memiliki kendali itu adalah Tuhan. Tahun 2000-an Bapak Ibu sekalian, gereja Kalimantan Evangelis itu menghadapi tantangan yang besar. Roh Kudus di dalam gereja Kalimantan Evangelis dipertanyakan. Kenapa ibadahnya tidak tepuk tangan dan loncat-loncat? Kenapa tidak nangis-nangis? Kenapa diam saja? Itu Roh Kudusnya ada tidak? Bapak Ibu sekalian, dari nas ini kita belajar bahwa kalau Roh Kudus itu diatur oleh loncat-loncat, diatur oleh tepuk tangan, kalau tidak tepuk tangan tidak ada Roh Kudusnya. Itu bukan supranatural, itu skenario manusia. Karena dikatakan di dalam nas ini terserah Tuhan, terserah Roh Kudus. Otoritas penuh Tuhan atas semua yang terjadi. Tidak bisa diatur, tidak bisa dikendalikan oleh manusia. Kalau kamu diam tidak ada Roh Kudusnya saat ibadah. Kalau kamu loncat tinggi-tinggi ada Roh Kudusnya. Nah itu bukan supranatural, itu skenario manusia. Jadi hari ini kita optimis bahwa GKE sekalipun tidak loncat-loncat, tidak nangis-nangis, tapi kuasa Tuhan berkuasa karena kita sungguh-sungguh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bagian terakhir di dalam nas ini Bapak Ibu sekalian mengenai bahasa. Dalam beberapa kesempatan, sejumlah orang memahami bahwa pencurahan Roh Kudus ini ketika orang bisa berbahasa roh. Bahasa yang tidak bisa dimengerti oleh orang lain. Nyatanya dalam catatan Pentakosta dalam Kisah Para Rasul 2 ini dikatakan bahwa bahasa yang diucapkan oleh para murid bukanlah bahasa yang tidak bisa dimengerti.
tapi bahasa yang justru bisa dimengerti oleh banyak bangsa, sehingga mereka menjadi percaya kepada Kristus. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya tidak sinis dengan glosalia. Glosalia itu bahasa roh. Ada beberapa kesempatan Paulus katakan dalam beberapa tulisan suratnya. Ya, saya juga tidak sinis ya. Kalau ada orang bisa berbahasa roh itu karunia Tuhan. Ya. Tapi bahasa kita sekarang, bahasa Indonesia, bahasa Dayak, bahasa apa saja, adalah juga karya Roh Kudus untuk mendatangkan berkat bagi kehidupan kita. Jadi pesan dalam rangka hari Pentakosta pada hari ini yang terakhir. Saya pendeta sekalipun tidak pernah bisa berbahasa roh Bapak Ibu sekalian. Tapi saya bisa bahasa Indonesia, bahasa Manyan saya bisa karena saya orang Dayak Manyan. Saya paham bahasa Dayak Ngaju. Dan saya bisa pergunakan bahasa-bahasa itu untuk mendatangkan berkat bagi jemaat. Bagi orang yang ada di sekitar. Memberi semangat, memberi motivasi bagi orang lain. Jadi pesan saya bagi seluruh sidang jemaat sekalian, sekalipun mungkin sama seperti saya tidak bisa berbahasa roh, tapi bahasa yang kita pergunakan sehari-hari bisa kita bahasakan kepada orang lain untuk mendatangkan berkat. Itulah Pentakosta. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita naikkan doa syafaat, kita berdoa. Berkatilah kami semua ya Tuhan yang telah mendengarkan firman-Mu. Tidak ada manusia yang sempurna, tapi kami percaya Tuhan yang bekerja dengan sempurna dalam kehidupan kami, memampukan kami untuk melakukan kehendak-Mu. Sehingga peristiwa Pentakosta ini sungguh-sungguh mendatangkan berkat yang besar di dalam kehidupan kami, agar kami terus dalam kebersamaan dan kesatuan sekalipun harus terpisah oleh jarak dan keadaan karena COVID-19 ini. Dan biarlah kami percaya bahwa Gereja Kalimantan Evangelis adalah tempat di mana kami bertumbuh dan Roh Kudus hadir di dalamnya. Dan dengan bahasa yang kami bisa ucapkan, kami boleh menyampaikan hal-hal yang baik bagi orang lain, mendatangkan berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar, mendatangkan damai dan sejahtera bagi bumi ini. Dengan bahasa-bahasa yang dapat kami ucapkan. Kami mohon Tuhan memberkati kami semua. Hari ini ya Tuhan kami menyerahkan seluruh keadaan kehidupan kami dalam kasih Tuhan. Keluarga kami, orang-orang yang kami cintai, kami mohon Tuhan memberkatinya, agar diberikan kesehatan dan kekuatan perlindungan, dijauhkan dari sakit penyakit, sebaran virus corona, kecelakaan dan mara bahaya, dan apa saja yang dapat merenggut sukacita dan bahagia kami. Berkati perjuangan kami untuk mencapai cita-cita dan harapannya Tuhan, agar dari sana kami percaya bahwa masa depan sungguh ada, dan harapan kami tidak akan pernah hilang. Berkati anak-anak kami dalam masa tumbuh kembang, dalam masa pendidikan, mencari pekerjaan, pasangan hidup. Kami mohon Tuhan menyertai memberkatinya. Dan kami percaya di tangan Tuhan tidak akan ada sesuatu yang sia-sia. Begitu juga ya Tuhan, kami menyerahkan seluruh keadaan kami, di mana kami mengalami duka cita, kesepian, sendirian, menghadapi berbagai problema hidup yang besar. Kami mohon Tuhan juga bersama-sama dengan kami menjadi sahabat sejati bagi kami, sehingga kami dapat menyelesaikan banyak perkara di dalam kehidupan kami. Dan kami percaya bahwa Allah yang kami sembah adalah Allah yang menang, maka kami pun dimenangkan bersama-sama dengan Kristus. Begitu juga ya Tuhan, kami menyerahkan seluruh rangkaian kehidupan kami, agar kiranya Tuhan berkuasa dan berkarya. Kami juga berdoa bagi Gereja Kalimantan Evangelis, pekerja yang ada di dalamnya, berdoa bagi siapapun yang mengabdikan dirinya bagi gereja ini, yang sungguh-sungguh mengasihi dan mencintai gereja ini ya Tuhan. Berkati mereka semua dalam pengorbanan mereka, perjuangan mereka, perhatian mereka kepada gereja ini. Kami percaya Tuhan terus memberkatinya. Kami juga berdoa bagi negara Republik Indonesia ini ya Tuhan, dari tingkat pusat sampai tingkat pedesaan. Kami mohon Tuhan memberkati, dan pihak-pihak yang juga ambil bagian untuk mendatangkan damai sejahtera bagi masyarakat ini, kami mohon Tuhan memberkati secara khusus pemimpin-pemimpin kami, agar dari setiap kebijakan yang mereka keluarkan dapat mendatangkan segala yang baik bagi masyarakat, termasuk jemaat yang ada di tempat ini. Kami juga ya Tuhan berdoa bagi jemaat-Mu yang berulang tahun dalam minggu dan bulan ini, baik kelahiran maupun perkawinan. Kami mohon dengan bertambahnya usia, bertambah berkat, kemurahan, kebaikan, sukacita dan kebahagiaan di dalam kehidupan mereka ya Tuhan.
Ada banyak hal ya Tuhan yang ingin kami pinta daripadamu. Namun kami percaya ya Tuhan, Tuhan telah menyediakan yang terbaik di dalam kehidupan kami. Dengan demikian kami juga percaya bahwa doa ini Tuhan dengarkan. Doa ini Tuhan perhatikan. Telinga Tuhan mendengarkan semua keluh kesah kami. Dan kiranya Tuhan juga bertindak sesuai dengan kasih setiamu di dalam kehidupan kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saatnya bagi kita akan menyerahkan persembahan syukur kepada Tuhan. Sebagai nas pengantar diambil dari kitab Amsal 3 ayat 9 sampai yang ke-10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Mari kita berdoa. Segala puji syukur bagimu ya Bapa, yang telah memberkati usaha dan pekerjaan kami, sehingga apa yang kami perlukan Engkau telah cukupkan. Pada saat ini, sebagai ucapan syukur, kami mau memberikan persembahan kami kepadamu untuk menopang pelayanan gerejamu di tengah pandemi COVID-19 ini, sehingga gerejamu terus dapat bersaksi tentang keselamatan dan kebaikan Tuhan melalui kasih dalam perbuatan. Berkatilah kami yang akan memberikan persembahan ini, agar selalu hidup dalam kelimpahan-Mu. Amin. Mari kita memberikan persembahan kita diiringi dengan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 241, baitnya yang pertama dan seterusnya. Inilah hari ke-50, hari Pentakosta. Panen pertama menjadi nampak, panen dari Paskah. Untuk siapakah hasil pertama ini? Untuk Tuhan sumber anugerah. Biji benih yang telah ditanam dengan air mata, hidup menjadi tumbuhan dan buahnya sudah nyata. Untuk siapakah hasil pertama ini? Untuk Tuhan sumber anugerah. Yesus ditanam dan bangkit pula pada masa Paskah. Kini buahnya menjadi nyata pada Pentakosta. Untuk siapakah hasil pertama ini? Untuk Tuhan sumber anugerah. Jemaat kami undang untuk berdiri. Marilah kita bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat. Kita mengikrarkan pengakuan iman Kristen yang diakhiri dengan menyanyi haleluya, haleluya, haleluya. Kita ucapkan bersama-sama.
Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Inilah hari ke-50, hari Pentakosta. Panen pertama menjadi nampak panen dari Paskah. Untuk siapakah hasil pertama ini? Untuk Tuhan sumber anugerah. Biji benih yang telah ditanam dengan air mata, hidup menjadi tumbuhan dan buahnya sudah nyata. Untuk siapakah hasil pertama ini?